Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, datang dengan iman percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Ku percaya
Yesus, ku percaya. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kami kepadamu Tuhan Yesus, yang kami percaya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Memasuki bulan April, kami menghayati karya Tuhan, karya penebusan-Mu. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit, memberi pengharapan dan kepastian akan hidup kekal. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Bapak Ibu, iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan harus setiap hari kita perteguh. Jangan sampai kebimbangan membuat krisis iman. Jemaat di Korintus ada yang sedang mengalami kebimbangan terkait dengan berita kebangkitan Yesus. Sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati dapat bangkit kembali? Siapa yang membangkitkan? Apakah ada saksi yang dapat dipercaya atas peristiwa kebangkitan itu? Kalau ada, berapa banyak? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu terngiang dalam kumpulan jemaat di Korintus karena memang mereka tidak mengalami atau menyaksikan sendiri kebangkitan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, Paulus mengajak warga jemaat Korintus agar kembali pada Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus. Dan Paulus menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang siapa saja yang menyaksikan kebangkitannya. Paulus mengatakan kepada mereka agar jangan bimbang tentang kabar kebangkitannya. Selain Petrus dan 12 rasul, Yesus juga menampakkan diri sekaligus kepada 500 murid-muridnya, yang selanjutnya juga akhirnya menampakkan diri kepada
Rasul Paulus sendiri. Dalam peristiwa khusus di mana kemudian Rasul Paulus bertobat dan memberi diri untuk menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, kita hidup dalam konteks yang sangat jauh dari peristiwa kebangkitan Yesus. Bisa jadi ada di antara kita mengalami kebimbangan juga. Tetapi kita mesti memperteguh iman percaya kita. Dengan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kesaksian dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita juga akan diperteguh iman percaya kita akan kebangkitan Kristus. Iman kepada kebangkitan Kristus sangat penting, Bapak Ibu. Selain kematian yang menebus dosa kita, kebangkitannya menyatakan pengharapan bahwa Tuhan memberi hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Tuhan Yesus ada di surga, yang nanti akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, umatnya yang kudus. Kebangkitan Yesus memiliki kuasa. Ini adalah inti iman Kristen. Mungkin ada yang bertanya, kalau Yesus bangkit dan berkuasa atas alam maut, atas alam semesta ini, mengapa masih banyak orang Kristen mengalami penganiayaan sampai sekarang? Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Kristus tidak serta-merta menghalau segala tantangan hidup kita. Tantangan tetap diperlukan agar iman kita juga tetap tegar. Kuasa kebangkitan Yesus harus meneguhkan kita seteguh batu karang dalam menghadapi segala persoalan. Kuasa kebangkitan Kristus memberi pengertian bahwa akhir pada setiap perjuangan orang percaya adalah kemuliaan di dalam Tuhan. Kuasa itu mesti memantapkan iman kita. Walaupun dihantam badai kehidupan, tetap teguh seteguh batu karang. Pada situasi seperti itulah kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi nyata. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, memasuki bulan April, kita mempersiapkan menyambut perayaan Paskah. Tahun ini kita akan menghayati kembali karya Tuhan menebus umat manusia di atas kayu salib dan kemudian bangkit menyatakan kuasanya atas maut, memberi pengharapan bagi orang percaya dan hidup yang kekal dalam sebuah karya konser musikal, konser paduan suara Sema Choir. Datang dan hayati kisah-kisah ini kembali untuk memperteguh iman percaya kita. Ambil bagian dalam sukacita ilahi, dalam kebersamaan kita di Gereja GKI Sema. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah ini, Engkau meneguhkan iman percaya kami. Sekali lagi, melalui kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bagaimana ia sebagai saksi akan kebangkitan Kristus. Biarlah kesaksian Rasul Paulus meneguhkan kami. Demikian juga keteguhan iman itu kami mau ekspresikan dalam perayaan Paskah dalam minggu-minggu ke depan, tanggal 17 nanti, yang disertai perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung dan hari Minggunya Paskah yang dirayakan dengan mini konser. Tuhan, Engkau memberkati semua panitia yang terlibat, persiapan-persiapan yang dilakukan, latihan-latihan yang dilakukan. Biarlah semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Beri kesehatan semua supaya dapat berlatih dengan baik. Hati yang baik, suara yang baik untuk mempersembahkan pujian yang terbaik dalam menghayati karya Tuhan ini, sehingga kesaksian ini boleh sampai kepada jemaat, membangun iman jemaat,
makin teguh dalam kuasa kebangkitan-Mu. Jemaat hidup dalam penuh pengharapan akan kemenangan bersama dengan Tuhan dan hidup bagi Tuhan, tidak hidup bagi dirinya sendiri. Kami yang sudah ditebus, kami mati bagi kehidupan pribadi, tapi hidup bagi Kristus dan bagi sesama, bagi kerajaan Allah diluaskan, bagi kerajaan Allah dimuliakan. Allah Roh Kudus bekerja di antara umat-Mu melalui hamba-hamba-Mu dan persekutuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bagi pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, wakilnya, staf menterinya, juga bersama Polri, TNI, menjaga negara pemerintahan kami dengan baik, menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga ke depan menjadi lebih baik. Walaupun kami tahu dunia sedang menderu, ada peperangan Rusia dan Ukraina, ada perseteruan kelompok-kelompok, biarlah negara kami dengan bijak mengambil langkah-langkah politik luar negerinya yang terbaik. Kami terus berdoa untuk perdamaian dunia. Setidaknya kasih Tuhan dinyatakan melalui gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa terus supaya keadaan menjadi lebih baik. Bersyukur untuk penanggulangan COVID-19 yang sudah mulai tertangani dengan baik. Kami berdoa supaya negara ini pulih kembali ekonominya dan kembali boleh maju dalam pembangunan dan dalam kami bermasyarakat. Demikian kami serahkan bangsa dan negara kami. Dan pada akhirnya kami menyerahkan setiap umat Tuhan yang bersama-sama berdoa pagi bersama hamba-Mu dengan jemaat GKI Sema. Tangan rahmat Tuhan menyertai, melindungi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Apa yang kami buat, Engkau buat berhasil dan menjadi berkat, dan nama-Mu dimuliakan. Engkau menyertai kami dalam kesehatan, keberuntungan, dan berkat-berkat-Mu untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.